Kita akan langsung masuk ya ke Q&A pada malam hari ini. Ya, terima kasih semua untuk kehadirannya. Selamat datang di Spread Gospel Church Colorado. Ya, Tuhan memberkati. Ada tamu dari jauh dari Indonesia, Inang, selamat datang. Ya, ada dari Chicago dan semua kita yang ada di sini ya. Tuhan memberkati. Saya percaya pertanyaan-pertanyaan ini akan dapat memberikan kekuatan untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk Pastor Mel ya. Nanti saya akan berikan kesempatan beberapa dari kita yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan juga. Tetapi untuk sekarang kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang ada dan sudah masuk kepada kita sebelumnya. Oke, puji Tuhan. Pastor Mel? Ready? Ya, puji Tuhan. Ya, saya ikut duduk juga ya, biar enak. Oke. Ya, pertanyaan pertama, Pastor, itu kapan Pastor Mel merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup Pastor? Dan apa saja cara Pastor menunjukkan kasih karunia yang mengejutkan? Ini pertanyaannya begitu, yang mengejutkan kepada orang lain pada saat ini. Siap, terima kasih Bapak Gembala dan terima kasih buat penanya. Kapan saya merasakan kasih karunia dan bagaimana saya menunjukkan itu kepada sesama? Bapak Ibu terkasih, kitab suci mengajarkan bahwa kalau ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan, siapapun dia, latar belakang apapun dia, sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Karena Alkitab berkata dalam Efesus 1 ya, ayat 4 dan seterusnya, bahwa Tuhan itu telah memilih orang-orang yang mau dia pilih sebelum dunia dijadikan. Saudara jangan kaget itu ya. Jadi kalau hamba Tuhan menginjil atau seseorang bertobat dengan pengalaman-pengalamannya sendiri, sebelum saya masuk ke pengalaman pribadi saya, kita semua kan punya pengalaman ya. Tapi itu sebenarnya kita adalah orang-orang yang sebelumnya Tuhan sudah tentukan. Hanya cerita pertobatan dan kapan kasih karunia yang dijanjikan itu tergenapi di hidup kita. Nah itu masing-masing punya story sendiri ya. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Dan ini juga mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan atau siapapun, misalnya kita berkhotbah lalu ada yang bertobat, tidak perlu kita pendeta memuji diri dan berkata itu karena khotbah gua. Enggak. Kita menginjil, buka gereja, pelayanan, ajak orang, atau sejumlah metode penginjilan lain yang kita lakukan sebenarnya hanya mau mencari siapa sih orang-orang yang dipilih, yang dijanjikan dalam Efesus 1 ayat 4 itu dikatakan demikian ya, Efesus 1 ayat 4, 5 dan seterusnya. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Betul. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayatnya yang ke-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Betul. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Betul ya. Jadi dengar saudara-saudara bahwa kalau kita bisa bertobat itu karena kita sudah dipilih sebelumnya ya. Makanya dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37 Tuhan Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi kalau ada orang bertobat, Mel Atok lah, Bang Richard lah, itu sebenarnya bukan kebetulan. Tidak peduli background kita. Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara lihat ini ayat Yohanes 6:37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku That's akan right. datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, kita semua punya pengalaman ya, bagaimana kita datang. Dari sisi manusia kita bilang, oh karena khotbah pendeta itu, karena aku kena sakit ini, karena bangkrut, karena ini, karena itu hanya sebuah story. Tapi kalau kita kembali kepada kitab suci, semua yang diberikan Bapa akan datang. Tidak mungkin tidak datang, pasti datang. Begitu pula kalau ada orang ikut-ikut Tuhan, ikut pelayanan, tiba-tiba mundur, mualaf, pindah agama, lalu maki-maki Yesus, memang dia tidak pernah dikaruniakan. Tidak pernah. Saya contohkan ini ayat nih, Yohanes 6 ayat 65 dan 66. 65 kasih tahu penyebab, 66 kasih bukti bahwa akhirnya mereka mundur, tidak ikut Yesus. Yohanes 6:65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. tidak ada seorang pun dapat datang kepada buku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Lalu 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri Sudah murid, padahal sudah murid, mengundurkan diri. dan tidak lagi mengikut dia. Udah begitu ayatnya ngeri lagi. Yohanes 6 ayat 66, triple six. Kelihatan pas banget ya. Udah triple six mundur. Kalau dikaitkan dengan ayat yang saya bahas tadi, 1 Yohanes 2 ayat 18-19, memang tidak sungguh-sungguh. Antikris. Makanya seminar ini nggak main-main loh. Kalau saudara buka hati, beri perhatian, firman akan menyentuh engkau. Amin, amin. Makanya jadi gembala kita, Pak. Kita nggak usah stres, Pak. Layanin segenap hati aja, Pak. Karena pelayanan itu penyaringan. Kita mau lihat siapa asli, siapa palsu. Itu pelayanan berjalan. Kita nggak usah marah, nggak usah paksa, tapi kita tetap pada rule, pada koridornya. Saya begitu, Pak, kalau saya pelayanan, Pak. Jadi saya tidak jaga perasaan orang, tapi tidak juga membuang orang. Selalu berusaha merangkul. Tapi orang yang kita rangkul ternyata tetap kepala batu, kita give up. Karena orang lain butuh. Yesus bilang jangan buang mutiara di babi. Ngeri-ngeri sedap. Tapi itu Alkitabiah, kita tetap berusaha. Ada orang yang saya sudah coba, memang kepala batu dia. Ya sudah, orang lain butuh. Saya tidak bisa buang energi buat lu. Orang lain butuh masalahnya. Orang lain begitu haus dan lapar akan hadirat Allah. Kenapa jadi lu energi kita habis? Lihat aja waktu mereka mundur ini. Tuhan Yesus tidak cari. Tuhan Yesus bilang begini, tunjukin 12 yang masih tinggal. Kalian tidak mundur juga. Lihat aja 67. Perhatikan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sadar. Beta ikut beta punya Tuhan. Yang lain pada mundur nih. Kalian masih stay, nggak mundur juga. Petrus bilang, saya tidak akan mundur, Tuhan. Sekurang-kurangnya Petrus biar dia jatuh bangun. Dia bilang, tapi aku sudah banyak kekurangan, mundur pula, hancur aku. Aku nggak mundur, Tuhan. Lihat 6 berapa? 8. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Oh iya. Perkataanmu adalah perkataan hidup That's yang kekal. Wow. Saudaraku, jatuh bangun, lebih baik jatuh bangun tetap dalam gereja daripada mundur semakin parah. Amin, amin. Belajar dari Petrus. Dia gagal? Iya. Dia besar mulut pernah jatuh? Iya. Tapi jangan salah, orang ini diangkat Tuhan. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Amen. Gereja pertama lahir oleh Tuhan melalui khotbahnya dia. Yes. Dia yang mana? Yang ketika semua mundur, Tuhan bilang, kalian tidak mundur? Tidak, Tuhan. Aku akan tetap ikut engkau. Amin, kekasih Allah. Jadi maksudku ialah bahwa orang-orang itu pasti datang kepada Tuhan. Nah, caranya beda-beda. Kalau saya sesuai pertanyaan itu, mantan napi keluar injili saya ditangkap terakhir, saya ditangkap polisi 8 kali, garnisun, bebas terakhir itu 13 Januari 1999. Di sel, ditahan, ngaku mau bertobat. Itulah orang ya. Pas ada susah, Tuhan Allah. Pas bebas, aduh kumat lagi. Tobat kumat. Ini orang ada masalah berasa Tuhan ada. Itulah saya yang dulu. Kalau sekarang mau ada masalah atau tidak ada, dia tetap maha hadir. Amin. Akhirnya atas kemurahan Tuhan, sekitar bulan Mei datanglah mantan narapidana menginjil kami. Bukan pengkhotbah papan atas dari Eropa, Amerika, Jakarta, Korea. No. Anak NTT asli, mantan preman, dipakai Allah, tidak sekolah teologia, dia sekolah di kaki Tuhan, dia menjadi juru bicara Allah. Pada waktu dia berkhotbah kepada 30-an preman, salah satu ada saya di situ, duduk paling belakang sambil dengar khotbah ngerokok. Tapi tiba-tiba roh bekerja, rokok saya kasih mati. Satu-satu pulang dari 30-an anak itu, tinggal saya sendiri. Saya tidak bisa tahan air mata lagi. Tapi karena malu preman menangis di hadapan mereka, saya minta izin mau berenang di kali sungai kecil. Padahal waktu menyelam di kali itu aku menangis sejadi-jadinya. Memoriku dibukakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang untuk mencelikan kita dari dosa-dosa kita. Salah satu tanda Roh Kudus bekerja, orang berdosa mulai sadar betapa kotornya kita.
Amen. Tapi betapa luar biasanya Amen, Yesus amen, amen. yang menerima orang-orang kotor kayak kita. Di situ air mata tidak bisa tahan. Menangis berjam-jam. Akhirnya didoakan, pulang, menangis lanjut seperti yang saya saksikan tadi malam, seperti mau santet orang itu dituduh lagi swanggi. Tak bisa tahan. Setelah itu, Bapak Gembala dan jemaat terkasih, saya mulai bangkit bersaksi keliling. Bersaksi di ganggang, bersaksi di sekolah, bersaksi di mobil, bersaksi di mana. Mulut ini tidak bisa tahan, karena saya percaya ini kalimat. Orang yang paling banyak merasakan bahwa dosanya begitu banyak, tapi sekalipun dosanya begitu banyak dia diampuni. Orang begini paling banyak berbuat kasih kepada Allah. Amin. Orang yang paling banyak dosanya tapi diampuni, orang ini akan bangkit seperti Paulus, seperti perempuan Samaria di Parigi Yakub, seperti orang-orang berdosa lain yang ketika diberikan second chance, dia bangkit. Amen. Dia all out. Amen. Bagi Tuhan. Amin. Tak usah ajar dia bagaimana mengasihi Tuhan. Dia akan buat yang terbaik. Disitulah saya tunjukkan. Makanya saya road gang to gang, cari preman-preman teman masa lalu, datangin. Lalu saya mau bikin KKR. Mereka bilang, Pak, kami tidak layak. Jangankan kau, saya pun tidak layak. Terjadilah KKR. Bahkan ada KKR, panggung khotbah di sini, kandang babi di sini. Jemaat belum amin, babi teriak dulu. Tapi tidak apa-apa. Itulah pengkhotbah kampung-kampung. Setia di kampung-kampung, Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Jadi saya lihat Tuhan buat itu luar biasa. Saya selalu tunjukkan sampai hari ini saya tidak malu bersaksi, apalagi dengan perkembangan sosial media, Bapak Gembala. Saya tetap menyatakan apa adanya. Saya anak haram, anak kotor, hasil perkawinan, hasil persinahan. Kami anak-anak persinahan. Papa mama tidak menikah, dapat kami semua. Setelah saya STH baru saya urus papa dan mama nikah. Saya tidak malu bersaksi itu. Saya tahu dari mana saya diangkat. Ini hanyalah sampah yang dipilih oleh Sang Pemulung Agung Yesus Kristus namanya, untuk dia daur ulang. Amen. Bermanfaat bagi Tuhan. Amen. Itu akan saya saksikan terus. Saya sudah selesai dengan hidup saya. Segala ego ku salibkan, karena Yesus lebih penting. Paulus bilang apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang dalam aku. Begitu Amang, Tuhan berkati. Wah, bicara mengenai Tuhan, saudara. Itu lebih jelas lagi ya. Saya baru lebih lengkap lagi tadi itu pengalaman pribadi dari Pastor Mel itu luar biasa. Semoga itu bisa menjadi penghiburan untuk kita semua juga. Amen. Ya. Pada waktu Tuhan datang dan juga membawa kita masuk dalam kehidupan yang baru. That's right. Tuhan ingin memakai kita untuk kemuliaan Tuhan. That's right. Siapapun kita yang Amen, amen. siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Amen, 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 amen. Puji Tuhan. Yang berikutnya, Pastor. Siap. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya dikatakan demikian. Dalam keadaan sekarang, akhir zaman ini, ya, everything look normal. Alright. Okay. Bagaimana sikap anak-anak Tuhan untuk tetap berani berkata tidak untuk dosa? Siap. Ya. Siap Bapak Gembala. Iya, menuju akhir zaman. Jadi memang istilah yang tepat untuk konteks sekarang. Ini namanya zaman akhir menuju akhir zaman. Ini hanya masalah istilah ya. Sekarang bukan akhir zaman. Definisi akhir zaman itu adalah zamannya sudah berakhir. Ya. Kalau zaman akhir itu adalah satu periode, ya, dari kedatangan Yesus pertama ke kedatangan Yesus yang kedua. Periode perjalanan kedatangan Yesus pertama ke kedatangan Yesus kedua, entah kapan, itu namanya zaman akhir. Jadi zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman nanti. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani ini. Kan kedatangan Yesus yang pertama pada Natal pertama itu 2000-an tahun yang lalu di Bethlehem, itu namanya kedatangan pertama. Kedatangan kedua tidak tahu kapan, ready saja, siap-siap, kayak sudah dekat sesuai tema kita. Ya, nah zaman akhir menuju akhir zaman menurut petanya, katanya everything Look normal. Look normal, alright. Everything look normal. Di sini saya yakin ini adalah mata jasmani. Secara mata jasmani kelihatan normal banget, aman tuh. Itulah mata jasmani. Tapi kalau kita bicara topik the time is near, tidak bisa pakai mata jasmani.
Harus kacamata Tuhan, yaitu firman Allah, dan kacamata rohani yang sudah dicelikan oleh Roh Kudus. Kalau orang lihat firman yang adalah isi hati Tuhan, atau bagaimana cara Tuhan melihat sesuatu, termasuk fenomena zaman ini, orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan berkata segala sesuatu normal. Udah nggak normal ini. Normal dari mana? Seperti yang saya sampaikan, penyesat sudah banyak, nabi palsu sudah banyak, dekadensi moral di mana-mana, ya. Orang tua buang anak kurang ajar sama orang tua, tidak ada kasih, tidak ada damai. Seturut 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 dan seterusnya, orang mulai jadi hamba uang, pemfitnah, pembual. Orang tidak suka lagi dengan gereja. Ternyata tidak baik-baik saja. Semua tidak baik-baik saja. Secara kasat mata orang bilang baik-baik. Tidak. Secara Alkitab tidak baik-baik. Ini salah satu data. Perhatikan 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan ayat 1 ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, itu sama dengan zaman akhir menuju akhir zaman. Zaman akhir menuju akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Sukar apa? Moral mulai bejat. Anda lihat di sini ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia mulai egosentris, ya. Ya, lalu apa lagi? Self oriented. Dia nggak peduli firman, berorientasi pada diri sendiri terus. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Betul. Mereka akan menjadi pemfitnah. Betul, suka gosip, fitnah orang. Kalau tidak tahu apa-apa anak Tuhan yang baik, jangan gosip-gosip sembarang. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Jaga. Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Tidak boleh kita omong sembarang-sembarang. Kalau tidak tahu satu masalah, sebaiknya anak Tuhan bilang, aduh saya tidak tahu ya, kita doakan, gitu lebih baik. Daripada bahas panjang lebar, tak tahu salah, kita berdosa di hadapan Tuhan. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya ini ada nih, tapi saya bersyukur ya anak-anak di Colorado, anak-anak dari semua saudara, saya harap kita doakan anak-anak kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Terus dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Iya, tapi saudara yang hadir ini peduli banget ya, puji Tuhan ya. Ada tuh nggak peduli ya, dia lebih suka dansa-dansi, acara-acara yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Tapi saudara-saudara, oh Tuhan catat mereka. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Wow, dia mau kalau disuruh berdamai dia tunggu Natal sekalian. Kalau lu mati bulan Maret bagaimana tuh? Tunggu Desember. Pas Agustus bendera Indonesia naik 17 Agustus, Tuhan pun kasih naik dia ke neraka ya. Lalu apa lagi? Tidak mau berdamai. Terus suka menjelekan orang. Hati-hati. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Ini pun kalau dieksposisi satu persatu makan waktu ya. Jadi saya kasih garis besar aja. 4. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu. Aduh. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara liturgi jalan ibadahnya, tapi nggak ngerasa apa-apa. Padahal Yesus bilang apa? 2, 3 orang berkumpul sepakat aku hadir. Harusnya berkumpul begini, rasa sesuatu. Amin. Makanya ada orang tuh datang gereja, dia sudah kunci hatinya dari rumah. Dia bilang, oh, kalau pendetanya lucu saya buka hati. Tapi kalau pendetanya tegur dosa saya kunci. Makanya nggak rasa apa-apa. Datang, ibarat hati kita tuh banyak kamarnya. Semua kunci serahkan di tangan Yesus. Tuhan buka sendiri. Saya mau semua firman. Apapun itu, mau janji, berkat, hiburan, bahkan teguran keras, teguran lembut. Terima kasih. Karena teguran nyata-nyata lebih baik dari kasih tersembunyi. Amin, amin. Jadi Bapak Gembala, tidak semuanya kelihatan baik-baik saja ya. Jadi anak Tuhan yang baik kalau sudah buka hati bagi firman, bagi Roh Kudus, dengan firman dan roh itulah Pak, kita akan mampu berkata tidak kepada dosa. Disitulah letak kesaksian anak Tuhan ya. Di situ letak kesaksian anak Tuhan. Godaan pasti banyak ya. Setan tidak terlalu sibuk dengan mereka yang belum bertobat. Bagi setan itu keluarga semua. Tak usah diganggu. Tapi kita yang mau melangkah ikut Tuhan, Anda dan saya target.
Iya. Kita ini target pencarian. Iya. Kita diserang, tapi jangan takut. Setan ada kuasa, Yesus kita mau. Amin. Dia berkata, aku di pihak kamu, kamu lebih daripada pemenang. Amin. So, tetap katakan tidak kepada dosa. Amin. Roh Tuhan di pihakmu. Amin. Begitu sih Bang, saya pikir kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Tapi orang yang biasa tenggelam dengan hadirat Tuhan, seperti yang kita bahas tadi malam, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, jam doa, jam baca Alkitab, komitmen melayani yang tak tergoyahkan, orang seperti inilah yang mampu berkata tidak. Tanpa ini orang mudah banget kompromi. Gitu Bang, Tuhan berkati. Puji Tuhan, thank you Pastor Mel. Yup. Jadi dengan kata lain, cara kita memandang itu penting banget ya. Iya. Karena secara jasmani ya, seringkali kita akan ditipu ya. Iya, Kita akan iya. melihat segala sesuatunya itu baik. That's right. Saja. Tetapi kita harus memakai kacamata Tuhan. spiritual. Ya, that's Ya. right. Ya, secara bagaimana Tuhan dan Firman yang mengatakan ya. Thank you Pastor Mel. Berikutnya Pastor, ya, bagaimanakah caranya untuk memastikan kalau Allah sedang meminta saya melakukan sesuatu? Wah, Oh, ini keren. Bagaimana caranya memastikan bahwa Allah memang sedang meminta kita melakukan sesuatu ya? iya. Jadi mungkin Siap. pertanyaannya ini Memahami kehendak Allah itu memahami apa? kehendak Tuhan, Secara ya. khusus ya. Oke. Iya. Oke, bicara memahami kehendak Allah. Allah mau saya buat apa? Saya perlu memulai dengan begini, Bapak Ibu terkasih. Kehendak Allah itu ada dua jenis sebenarnya. Jenis yang pertama adalah kehendak Allah yang tersembunyi. Jenis yang kedua adalah kehendak Allah yang dinyatakan. Apa dasarnya? Kan kita ngomong selalu pakai dasar ini, ya. Kalau lawyer ngomong apa-apa kan ini dasar hukumnya ini, tak. Nah, pendeta pun demikian. Dasar hukumnya ini. Ulangan 29 ayat 29 memberi keterangan tentang dua jenis kehendak Allah ini. Ulangan 29 ayat 29. Sudah perhatikan ayatnya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Sampai di situ. Hal-hal yang tersembunyi itulah Tuhan punya urusan. Mati kapan? Terserah Tuhan. Anak kita besar jadi apa sih? Terserah Tuhan. Aman? Yang belum menikah, nanti kita menikah sama siapa sih Bang Roy? Terserah Tuhan. Right. Dengar ini panjang, ini dalam ini. Oke. Iya kan? Kita meninggal kapan? Terserah Tuhan. Oke. Kiamat kapan? Terserah Tuhan. Siapa sih orang dipilih, siapa tidak dipilih? Nggak tahu. Kita menginjil aja. Nggak bisa kita menghakimi orang gara-gara dia ada buat kesalahan. Kayaknya tidak dipilih itu. Lo tahu dari mana? Para penulis Alkitab Tuhan kasih tahu. Sekarang saya yakin tidak ada pendeta tahu. Jangan enak-enak menghakimi orang. Asal lihat wajah orang. Wah, si bereok itu kayaknya nggak dipilih. Enak aja lu lihat bereok orang, langsung menjudge. Model-model kayaknya sebelah kiri itu. Kambing bukan domba. Ini kacau, enggak. Pendeta tidak punya hak untuk mengatakan ini. Dan saya yakin tidak ada pendeta siapapun di hari ini selain penulis Alkitab. Penulis Alkitab itu ada 40 penulis. Ya. Penulis pertama Musa, penulis terakhir itu Yohanes tadi. Itu jaraknya antara 1500 sampai 1600 tahun. Dan tidak ada firman mereka yang bertentangan. Karena sumbernya Roh Kudus. Amen. Bukan mereka. Amen. Itu luar biasanya Alkitab kita. Nah, menarik bahwa itulah yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ayat ini bilang itu bagi Allah. Jadi yang tersembunyi ini bukan pedoman kita. Karena sedang pertanyaannya ialah dari mana kita bisa pastikan bahwa Allah mau suruh melakukan sesuatu. Banyak orang pertanyaan seperti ini tuh dia pikir jawabannya adalah dia tidur malam Tuhan bisik. Kata siapa? Sebenarnya kalau mau tahu kehendak Allah ada. Dan ini berlaku buat kita semua. Mulai dari gembala sampai jemaat, dari jemaat sampai gembala. Bagian yang berikut, masih Ulangan 29. Ini porsi kita nih, kehendak Allah. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Sampai di situ. Yang tersembunyi bagi siapa Bapak Ibu? Tuhan. Jangan urus itu urusan Tuhan. Yang dinyatakan itu yang bagi kita. Dinyatakan itu apa? Yang belum bertobat. Bertobat itu ada di Alkitab. Bertobatlah kau. Yang dinyatakan itu apa? Orang buat salah sama kita, ampuni.
Masih tanya-tanya, Tuhan aku ampuni enggak? Lu baca Alkitab atau tidak? Pakai tanya-tanya, minta yang spektakuler, malaikat muncul. Woi, mau lu nggak mati itu? Alkitab suruh ampuni kalau minta yang spektakuler. Jangan tunggu malaikat. Bapak gembalamu ini dipakai Allah. Amin, amin. Mintanya cahaya muncul di kamar. Kalau batik-batik Sumba begini enggak. Aduh. Si Mel Atok dari NTT enggak katanya. Maunya yang spektakuler. Nabi Elia turun. Hei alam Simamora. Lo. Saudara, Tuhan tidak selalu kerja dengan hal-hal yang adikodrati begitu. Ya. Paulus itu ya, sapu tangan ya, aduh nggak bawa sapu tangan saya. Karena orang sembuh, sapu tangan saya kena Anda UGD. Jadi jangan minta maksud saya asal kan nggak semua cara Tuhan beda. Sapu tangan saya sama Pak Pantas nggak sama sapu tangannya Paulus. Asal lihat sapu tangan tempel dong Pak, pingsan. Apalagi sapu tangan orang NTT, wow, haleluya. Maksudku adalah kenapa selalu minta kehendak Allah tuh yang kayak spektakuler, adikodrati, supranatural, baru aku melakukan segala sesuatu. Terus yang ditulis di sini itu ayat bilang apa? Yang dinyatakan itu bagi kamu. Amin. Amin. Yesus bilang apa? Layani aku. Yesus bilang apa? Beritakan Injil, menangkan jiwa, dan masih banyak lagi perintah di sini. Banyak orang mau dapat berkat, tapi tidak mau ikut perintahnya. Di balik perintah dan larangan yang kita taati itulah berkat melimpah. Tuhan kasih. Amin. Jangan nongol-nongol minta berkat. Ada sekatnya tipis saja, pas taat Tuhan buka, tercurahnya banyak banget. Itulah Tuhan suka bikin kejutan. Amin. Jadi jangan tanya, minta yang khusus-khusus. Alkitab sudah ada semua, Pak. Amin. Amin. Jadi kalau dengar hamba Tuhan khotbah, kalau pembuktian datanya jelas, langsung percaya sudah. Jangan minta yang terlalu istimewa apa? Amin. Ya. Setiap perkara kecil ya sudah lakukan. Setiap kayak Bang Vandani lakukan. Amin. Sorry abang ya, saya lihat abang saya suka banget. Nggak banyak ngomong, udah hadir duluan, pasang alat, itu keren. Sorry abang, beta ngomong ini tulus. Keren kan? Begitu maksud saya. Ayo bangkitlah kita 2024. Jangan minta yang spektakuler. Tuhan bilang apa? Waktu Thomas itu ya. Mana bukti? Selalu begitu. Oke lah, karena lu nih saya lihat lemah, saya kasih bukti lah. Pegang. Sudah, udah pegang. Kamu melihat aku, makanya kau percaya, kata Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anda yang tidak melihat dia, tapi hanya dengan tulisan ini saja Anda tahu ini isi hati dia. Amen. Sikap Anda kepada Alkitab adalah sikap Anda kepada Tuhan. Anda hormat firman, hormat Tuhan. Anda tidak hormat firman, Anda tidak hormat Tuhanmu. Ya. Sudah itu aja. Suka aneh-aneh kadang-kadang sekarang nih, mau minta yang spektakuler. Hamba Tuhan tutup mata dan berkata, oh haleluya, aku melihat ada cahaya. Suka yang begitu-begitu kadang-kadang di NTT. Suka yang di NTT supaya ini untuk sini saya nggak ada urusan. Saya nggak tahu pengalaman saudara tadi NTT. Kita udah khotbah sampai memang mati, nggak peduli dia. Sudah kubuka ayat-ayat itu, iya kan? Nggak percaya dia. Tapi kalau ada yang datang, saya melihat rumah Bapak dipenuhi pelangi. Kalau rumah tetangga dililit ular. Senang banget ya rumah tetangga ular. Kalau gua pelangi. Hei, hari gini masih mau ditipu sama yang gitu-gitu. Sorry to say. Kan banyak pelihat kayak begitu. Asal datang pejabat, asal datang orang berduit, langsung tutup mata cahaya katanya. Ngeri-ngeri sedap. Saya takut rekaan hati sendiri, dan ini mata duitan. Biasanya dia konseling orang dulu. Kalau dia tahu orangnya sakit hati sampai sana, penglihatannya dia serang yang di sana. Bahaya penipu kayak begini. Tidak membangun. Sorry. Sampai ada yang maksa orang ini memang ada karunia. Tapi karunia kan tergantung Allah, bukan hari-hari kau lihat sesuka hati kau. Surga konfirmasi enggak? Hamba Tuhan ini dapat penglihatan, dipaksa-paksanya hamba Tuhan ini, lihat dong bu, ibu bilang, enggak ada, tolonglah, tutup mata sekali lagi. Udah emosi ibu ini kan, dia kan sakit kan. Oke lah,
Katanya, aku lihat di tangan kananmu itu gelas. Haleluya. Di tangan kirimu ceruk. Aduh, puji Tuhan, itu artinya apa? Kau kekurangan vitamin C. Banyak kali ceritamu. Iya, kau tahu salah pakai penglihatan. Kau ini kurang vitamin C. Minum UC 1000. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya adalah kalau mau tahu kehendak Allah begitu Bang yang dinyatakan. Banyaklah baca ini, renungkan ini. Orang khotbah penuh perhatian. Siapapun yang khotbah dia diutus Allah, filter baik-baik. Karena Alkitab berkata hormat hamba Tuhan itu 2 kali lipat. Hormat pemerintah 1 kali. Hormat hamba Tuhan itu 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17. Ini bukan saya kutip ayat supaya saudara hormat saya dan pendeta-pendeta lain, tapi itu memperintah Tuhan. Perhatikan. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tuhan yang ngomong loh. Amin. Amin. Jadi terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Kenapa pengajaran firman itu paling penting? Karena kalau ada orang keluar dari ajaran Kristus, waduh, dia keluar dari Allah. Itu di 1 Yohanes 2 ayat 6, semoga tidak salah ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 2 Yohanes 1 ayat 6. Saya lupa ayatnya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa ia harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Iya, jadi firman Tuhan itu kita harus pegang kuat-kuat. Amin, kekasih Allah. Dari situlah ketahuan kita anak Tuhan sejati. Begitu Bapak. Terima kasih. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi simbol sebenarnya ya, apa kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Memastikan Tuhan. ya. Memastikannya itu harus sesuai dengan firman dan kembali kepada firman. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah masuk, Pastor, saya minta izin, saya akan tanya satu dua orang yang ada dari teman-teman kita yang ada sekarang ini. Mungkin ada pertanyaan, saya akan berikan 2 ya. Jadi yang pertama siapa? Langsung aja tunjuk tangan biar saya langsung bawa mic-nya ke saudara. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya dari kita yang ada di sini? Ya. Nggak usah malu-malu. Ya, kita semua di sini, saya percaya ya Tuhan sedang mengajar kita. Ya, silakan ya. Ibu Maria. Apa campur ya? Iya. Okay. Di dalam kitab itu ada 5 dimensi gereja. Yang pertama evangelist, apostle, apostle, guru, rasul, nabi, evangelist, teacher, shepherd, and penginjil, pemberita. Ya, tadi pemberita seperti rasul dan ini nabi. Right. Itu kan zaman di Alkitab. Siap. How is it applicable to the churches now? Apakah masih ada fungsi itu di sini? Iya, gereja? maksudnya bukan fungsi, applicable masih diterapkan apa? Gimana diterapkan buat gereja di sekarang ini? Sementara itu kan it's vital for churches, ya kan? Itu sumber the foundation of church, should I say? Alright. Terus aplikasinya buat gereja sekarang itu how and gimana dan gimana? Siap, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Iya, jadi ada 5 jawatan gereja seperti yang ditanyakan tadi. Ada gembala, ada guru, ada pemberita Injil, ada nabi, ada rasul, ya kan? Kalau bicara nabi, ya Yesus menurut ajaran kitab suci
itu adalah yang terakhir. Semua nabi-nabi menubuatkan dia, penggenapannya dia. Oke, bahkan Yohanes Pembaptis pun masih disebut nabi. Tetapi ketika Yesus itu sudah final. Tapi fungsi-fungsi ini sebenarnya masih ada dalam gereja, ya. Ada yang tidak ada lagi Nabi Mel. Ada yang bilang, wah Pak Mel nih kayak Elia ya. Misalnya contoh, ada orang karena melihat seorang pemberita Injil karakternya tidak kompromi seperti Elia atau seperti Paulus, lalu mereka bilang mirip-mirip ya dan lain sebagainya. Ya, bagi saya kalau ada seperti itu bisa-bisa saja, tapi kita tidak bisa disebut nabi lagi, ya. Kalau di dalam firman di dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal 1 mulai ayat 1, tolong dipersiapkan ayatnya. Ibrani 1 ayat 1, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dahulu Allah pakai nabi-nabi semua, ya. Terus maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, jadi kalau ada orang bilang, oh masih ada nabi terakhir, begini, itu urusan orang. Dalam Kristen tidak percaya itu. Semua nabi belum, tapi terakhir Yesus penggenapan. Jadi kenapa Yesus datang? Supaya nubuat nabi-nabi itu sampai di Yesus. Dan nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama muaranya Yesus. Tidak ada nabi yang bernubuat ekonomi. Sekarang banyak mengaku ekonomi, nanti perusahaan memaju. Ini nubuatan apa? Siapa yang suruh kau nubuat ekonomi? Karena pendeta mau ambil alih peran motivator keuangan. Biarkanlah orang lain yang ngomong itu, kita ngomong Injil aja. Ya, kadang-kadang gereja ambil alih dinas kebersihan, punya fungsi pemuda dan olahraga. Injil kurang, olahraga banyak di gereja. Bukan tidak boleh, tapi Injil itu kan pendeta punya urusan. Dan bisa jadi jawatan yang ditanya itu memang ada hamba Tuhan yang karakternya seperti itu. Dan penerapannya seperti apa, seperti tanya tadi, itu memang harus ada. Dulu kita di sekolah teologi itu ada yang namanya uji karunia, ada tes karunia, ya. Saya lupa detailnya seperti apa, tapi itu ada kertas lalu disiapkan dan itu digumuli oleh hamba-hamba Tuhan sehingga kita coret tek. Dari situ kita ketahuan. Ya, sebenarnya 5 jawatan ini hanya 5 yang mendasar tadi, tapi karunia ini banyak. Ada karunia bahasa roh, ada karunia hikmat, ada karunia macam-macam. Tapi bisa jadi kelima jawatan ini memang ada di gereja. Orang yang punya karakter guru tuh banyak. Penginjil tuh ada, gembala ya. Bapak Pantas ini masuk dalam salah satu, atau saya ini. Tapi ada satu gembala yang memang dia bisa punya 2 sekaligus. Dia gembala, tapi dia tuh pemberita Injil juga, pembuat KKR. Dan dia juga seperti rasul. Rasul itu kan pergi kemana buka gereja, pindah. Kalau nabi itu yang strike to the point, tidak kompromi-kompromi. Jadi lihat aja karakter orang lalu uji itu, dan bisa jadi apa yang dibahas itu bisa ada dalam seseorang. Bahkan ada orang, dia satu orang tapi punya lebih dari satu. Seperti yang saya bilang, dia gembala, urusan ke dalam dia bagus, tapi keluar juga dahsyat. Dan saya lihat banyak pendeta punya gaya itu, style itu, fungsi itu. Begitu Ibu Maria. Jadi itu kalau dengan rendah hati, dengan tepat bisa diuji, itu bagus. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Pantas pernah tahu ya, ada yang namanya tes karunia itu bisa saja dan perlu itu ada dalam gereja sehingga melayaninya tepat sasaran. Jangan dia kadang-kadang dia hanya spiritnya rasul, dia nggak cocok jadi gembala. Jadi gembala nih beda. Jadi gembala nih orang yang mesti tahan banting, tidak cepat emosi. Dia lihat yang terluka dia balut. Itu gembala. Kalau orang karakter nabi jadi gembala, ancur itu gereja. Bahkan orang yang punya 2 sekaligus saja, dia mesti hati-hati. Sorry ya, kayak saya begini nih. Khotbah saya ini kan bahaya, ngeri-ngeri sedap. Ada yang baru datang dengar khotbah,
pulang langsung singgah apotik karena ini ternyut-nyut semua. Serius. Aduh, saya tobat ke orang tuh kalau datang gereja bertobat, dia tobat, punya tobat ke gereja itu. Saya tidak akan ke gereja. Beda ya, bertobat dengan tobat ke sana. Itu beda ya. Kalau bertobat berubah hidup, tapi tobat tidak akan lagi ke sana. Saya kebanyakan bukan orang bertobat, tobat. Ayo Melato kau saja sendiri. Disitulah semua kasih masukan, Pak Mel. Tolong lihat peran Bapak tuh gembala, penempatannya harus pas. Itu baik loh. Nasihat begitu baik. Dan karena banyak yang nasihat saya, akhirnya puji Tuhan, saya lihat jemaat bertumbuh. Kapan harus pengembalaan, fungsi gembala itu ditonjolkan, kapan kenabian itu ditonjolkan, dan seterusnya. Begitu. Jadi tidak semua mau gaya keras-keras, nggak bisa. Ada saat kita kayak Yesus. Lihat orang munafik seperti ahli Taurat Farisi, Yesus bilang, celakalah kamu ular beludak. Tapi ada saat dia merangkul perempuan di parigi Yakub. Aku kenal kamu. Bertobat. Ada saat dia seperti menjangkau Thomas. Thomas, lihat. Nggak semua dia kayak Nah, itu hati-hati fungsi. Kita tahu dengan siapa kita merangkul, kapan tegas. Karena Yesus tuh punya itu semua. Dia rasul, dia nabi, dia Yesus ada semua itu. Dan dia finalnya. Jadi menurut saya memang ada, Ibu. Tinggal kita uji, cek baik-baik, dan terima masukan. Dan tadi malam di sharing kaum pria, kita punya brother and keeper, right? Brother keepers itu bagus sekali. Satu menasihati satu. Di atas saya ada pendeta-pendeta yang menasihati saya. Saya nggak bisa sok-sok one man show, seolah-olah paling benar. Nggak bisa. Kita butuh orang lain. Yes. Dan gereja ini suatu saat Bapak pikirkan itu. Dia cocok dengan siapa, mereka dua jadi tim, itu keren, Pak. Kita nggak bisa sendiri, Pak. Bahaya. Tuhan berkati. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi lebih jelas lagi ya. Biar bagaimanapun juga kita akan terus berdoa biar karunia-karunia yang Dipertajam. tadi itu dipertajam lagi di dalam gereja ini, karena saya percaya itu juga akan membantu ya pergerakan dan juga dinamika dari gereja di sini ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada satu lagi sebelum saya masuk lagi ke dalam pertanyaannya. Silakan orang Chicago. Jauh dari Chicago, silakan. Ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan ingatkan dengan bayar harga. Siap. Saya tuh masih confused dengan bayar harga. Apakah bayar harga itu berlaku bagi anak-anak Tuhan yang percaya? Kalau dibilang di firman Tuhan itu kan dibilang Tuhan itu Maha Pengampun, Yes. ya kan? Melupakan segala dosa-dosa kita. Iya. Tapi kenapa anak-anak Tuhan yang benar-benar istilahnya sudah kembali itu masih ada yang harus bayar harga? Dan apa arti dari maksudnya bayar harga buat anak Tuhan itu apa? Siap, bagus sekali. Terima kasih orang Chicago. Untuk Tuhan, saudara. Terima kasih. Ya, silakan. Wow. Ini istilah yang memang populer ya. Sejak saya bertobat kurang lebih 99, sekarang 2024, 25 tahun yang lalu pun saya sudah dengar ini. Bayar harga, bayar harga, bayar harga, bayar harga. Secara eksplisit dalam artian, mana sih data yang bilang bayar harga? Kelihatannya tidak ada, tetapi memang istilah ini populer. Mungkin istilah bayar harga dalam konteks hamba-hamba Tuhan orang Indonesia atau orang Kristen di Indonesia itu adalah istilah yang sebenarnya mirip-mirip dengan ikut Tuhan pikul salib, atau melakukan apapun semua ada konsekuensi. Lakukan kebenaran ada konsekuensi, begitupun melakukan dosa ada konsekuensi, ya. Jadi apapun ada konsekuensi. Intinya begini, bahwa Matius 7 ayat 12, Bu ya. Saya coba kaitkan dengan tabur tuai. Matius 7 ayat 12 itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ya yang kita mau supaya orang perbuat kepada kita, perbuat demikian juga kepada dia. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baca dulu ayat ini, ya, perhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kalau kita kaitkan dengan Galatia 6 ayat 7, Tuhan bilang jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Tuhan yang bilang loh, perhatikan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Jadi kalau kita biasa bikin sesuatu kepada orang yang tidak baik, lalu tiba-tiba terjadi, minta kekuatan Tuhan, mampukan aku tanggung ini. Karena udah tabur masalahnya. Dan ingat loh, dalam hukum tabur tuai, biasanya, dan ini bukan biasanya, pasti ini rumus ini, hukum tabur tuai soalnya. Apa yang kita tuai lebih banyak dari yang kita tanam. Hati-hati itu. Tanam jagung cuma 5 biji jagung, tuainya nggak mungkin 5 biji. Syukur-syukur kalau yang ditanam itu baik. Amin. Tanam kesetiaan, tanam totalitas, tanam ampuni orang, tanam tidak balas jahat dengan jahat seperti Yusuf, dijahatin orang, bagian sudah diangkat Tuhan. Yusuf bilang, tenang saja, tak usah menyesali diri, Tuhan kok yang atur ini semua. Gila banget. Makanya Tuhan promosi dia gila-gilaan. Saudara, tapi kalau orang yang biasa nabur kebencian, nabur gosip, jangan kaget suatu saat kalau engkau tuai bencana lebih banyak dari yang kau tabur dulu. Alkitab bilang apa? Siapa yang menabur angin sepoi-sepoi, dia menuai puting beliung. Hati-hati loh. Makanya hati-hati dengan apa yang kita tabur. Panennya ngeri. Belajarlah menabur apa yang baik. Begitu Ibu. Jadi kalau kita sudah tabur, dan tabur yang baik itu Ibu, memang banyak kesakitan. Masa orang sudah nyakitin kita, ampunin terus, itu sakit secara manusia. Tapi justru itu tuh luar biasa tuh Ibu. Itu kalau saya lihat bayar harga tuh begitu. Ikut Tuhan tuh pikul salib. Hidup benar tuh pikul salib. Melayani Allah tuh pikul salib. Harga diri harus disalibkan, ego harus disalibkan. Kenyamanan duniawi yang bagi kita dulu enak sekarang harus buang. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Jadi saya melihatnya begitu, sebab secara eksplisit tidak ada istilah itu di Alkitab. Tapi menurut saya istilah itu juga tidak salah kalau dikaitkan dengan data-data seperti yang saya munculkan tadi. Jadi semua ada harga. Ya, jadi pesan saya sih tabur yang baik aja. Karena kita pasti panen. Siapa sih di sini yang mau panen tidak enak? Kadang kita yang orang tua yang takut Tuhan, kita tanam sekarang, kita nggak panen, anak-anak kita panen. Amin. Orang tua takut Tuhan, anak-anak mewarisi bumi. Amin. Anak-anak perkasa di bumi. Amin. Suatu saat kita meninggal, anak-anak kita dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah menabur yang salah, bertobat, minta ampun. Dan di saat kita menuai sesuatu, jangan komplain dengan Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Roh Kudus kasih ingat. Lu ingat sendiri yang lu buat kemarin. Lu tanya aku lagi. Kan kamu buat yang aneh-aneh. Izinkanlah dia kasih kau panen sedikit. Amin. Kan begitu. Saya pikir itu aman sih. Minimal senyuman kita. Kan ada orang, kalau orang tidak senyum, dia bilang, judes banget sih orang. Padahal yang ngomong ini juga jarang senyum. Kalau mau panen senyum, biasa lempar senyum. Amin. Amin. Tapi pas ada orang. Maksudnya jangan sendiri-sendiri. Senyum ya. Gila setengah ya. Aduh, itu sih Bapak Gembala. Mantap ya Chicago. Biasa. Ya. Bapak Gembala, ini air saya habis ini. Ku minum lah punya. Jangan sudah diminum. Tolonglah panitia. Banyak air di belakang banyak. Oh, banyak. Sambil menunggu air datang, Pak. Ya, siap. Saya mungkin mau tambahkan tadi pertanyaan itu. Ya. Sekarang begini ceritanya, kesalahan ini Terima atau kasih. dia menabur sesuatu kesalahan ini pada waktu dia itu belum bertobat. Misalnya, gitu. Apakah hukum ini tetap berlaku, Pastor? Kalau dia melakukan itu sebelum bertobat dan mengenal Yesus, dan sekarang dia sudah mengenal Yesus dan sudah bertobat, hukum tabur tuai itu masih berlaku nggak sekarang? Ya. Siap.
Ya, ini pertanyaan tak terhindarkan, harus muncul pertanyaan seperti ini, dan ini keren sekali. Saya yakin Bapak Gembala juga punya kepekaan yang luar biasa, sehingga akhirnya pertanyaan ini muncul, karena ini tidak pertanyaan yang sudah masuk dahulu, ini spontan kan. Ya, kalau bagi saya ya, kalau orang terima Yesus, pasti pengampunan terjadi. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kata segala di situ itu semua dosa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang mungkin terjadi di depan, itu sudah dibayar semua. Saya kalau ngomong dosa yang mungkin terjadi di depan, jangan salah artikan seolah-olah saya memberi rekomendasi supaya Anda bikin dosa. Bukan. Tapi kalau sampai jatuh, jangan pikir, oh berarti Tuhan hanya bayar dosa saya yang masa lalu sama sekarang, yang ini saya bayar sendiri. Kata siapa? Setan suka tipu kita. Jangan. Jatuh pun kita lari kembali ke Tuhan, karena Dia sudah bayar segala. Kata segala dosa tuh, itu artinya. Nah, yang dibahas itu adalah dosa. Memang saya tidak mau terlalu berspekulasi gimana-gimana ya Bang ya, Bapak Gembala ya. Sebab Tuhan Yesus aja Pak, yang tidak pernah bikin dosa kok bisa menderita begitu macam. Jadi saya tidak mau berspekulasi seolah-olah memberatkan kita, seolah-olah kita masih kayak dulu. Saya minta maaf, saya dulu tusuk orang apa segala macam. Ya ini kan anugerah Tuhan, bisa saja dia tidak buat kita kena apa-apa. Sebab dari rasul-rasul pun tidak semua mati martir. Padahal dia bilang ikut saya pukul salib. Tapi ada yang tidak, tuh Yohanes yang kita bahas, matinya baik-baik loh, penuh kemuliaan di masa tua. Tapi Petrus disalib terbalik, Stefanus mati dilempari batu, Markus atau Matius ditarik dengan kuda di Alexandria sampai mati, Lukas digantung hidup-hidup sampai mati di Yunani, Thomas ditombak di India sampai mati. Tapi Yohanes mati baik-baik, terserah Tuhan. Jadi maksud saya, ya rumus Kristen juga jelas dalam Filipi 1 ayat 29. Ayat itu bilang begini, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya dikaruniakan, tapi menderita juga dikaruniakan. Jadi tak usah stres dengan bilang, aduh jangan-jangan yang lalu-lalu nih. Toh konsekuensi hidup baru pun menderita karena kebenaran. Jadi santai aja. Menurut saya lebih baik kita arahkan fokus kita ke depan. Tak usah lihat ini jangan-jangan gara-gara gua dulu. Sudahlah, santai ya. Tuhan sudah ampuni kita. Toh ikut Tuhan juga bayar harga kayak tadi kan. Jadi ikut aja. Tak usah stres. Memang akhirnya Paulus kan memang matinya dibunuh. Ya matinya dibunuh Paulus. Dulu dia pembunuh. Iya toh. Tapi kan Musa dulu pembunuh. Tidak mati dibunuh tuh. Jadi jangan langsung lari ke sana ya. Jadi hukum tabur tuai itu jangan lupa juga bahwa Allah itu punya skenario khusus yang kita tidak ngerti. Suka-suka Dia lah. Amin. Walaupun ini mantan badung banget, tapi kalau Tuhan mau dia mati baik-baik, tidak ada yang bisa omong macam-macam. Jadi back to God plan, back to God grace, like that. Saya pikir itu sih. God bless. Lengkap semuanya. Jadi ya terima kasih Pastor. Jadi apapun yang sudah ada di belakang, lalu lah. Yang lalu-lalu kita nggak lagi mengingat-ingat, Tuhan juga udah nggak ingat-ingat lagi. Amin. Semuanya sudah dibereskan Tuhan. Amin. Pastor ya. Ya puji Tuhan. Akan kembali ke sini nanti mungkin kalau ada waktu sebentar ya, kita ada waktu 20 menit lagi sekarang saudara ya. Pertanyaan yang berikutnya Pastor ya, ini agak ringan ini pertanyaannya ini Pastor ya, biar ada selingan-selingan ya. Sebagai pelayan Tuhan ya, / anak Tuhan, bolehkah main loto atau undian harapan? Loto. Only untuk iseng-iseng, tidak spend money a lot, dan hanya untuk partisipasi saja. Iseng-iseng, oh ya, iseng-iseng ya, berhadiah. ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng Loto atau lato? Loto Oke. itu seperti Porkas, ya. togel, Ya. SDSB atau mungkin Porkas. jackpot kayak gitu, kasino kan cek. Oke.
Kalau kalah haram, kalau menang haleluya katanya. Waduh, kan dulu-dulu kita begitu toh. Main judi pun tetap lagu rohani. Lagu rohani itu pas lagi main 3 daun atau samgong atau main kartu jenis-jenis tertentu. Pas lagi kan kita pakai ngurut kartu itu toh. Haleluya, Allah kuasa. Pakai nyanyi lagi, melakukan segala. Apalagi kalau sudah kalah tuh. Kidung Jemaat 419, Gembala baik askop katanya. Nah, ini menurut saya memang kalau masih dalam zaman kebodohan, kita susah memfilter, kita anggap semua sama. Tapi anak Tuhan yang sudah diterangi hatinya bisa membedakan. Kata judi di Alkitab itu tidak ada. Tidak ada, cari sudah. Klik aja di Alkitab elektronik, judi, nggak ada. Tapi saudara, dari mana istilah itu muncul? Atau dari mana istilah itu atau praktek seperti itu berkembang? Itu dari satu dosa yang bernama dosa cinta uang atau hamba uang. Dan ingat, sebuah dosa biasanya terjadi itu dimulai dari yang kecil-kecil. Orang gak langsung jadi pemabok atau perokok. Awal-awal dicoba-coba dulu, lama-lama enak juga nih, lama-lama jadi pemadat. Orang biasa 1 sloki, 2 sloki, akhirnya jadi 1 botol, 2 botol, 1 rak, 2 rak. Darah tinggi sampai mandi darah. Kan udah darah tinggi baku bage pakai botol di kepala toh. Pica ancar. Jadi saya pikir sama yang loto atau jackpot atau togel itu adalah manifestasi dari cinta uang atau hamba uang. Jadi jangan bilang iseng-iseng. Apalagi bilang, ada lagi yang gila loh, bilang ini siapa tahu kan bisa bantu-bantu gereja. Siapa yang minta dari hasil begitu? Mau bantu gereja hasil kerja keras, keringat. Bukan duduk di mesin tendes. Iya, tekan-tekan, pencet-pencet. Orang Kupang bilang tendes. Iya kan, jadi menurut saya iblis itu kan penipu ya Bapak Gembala ya. Jadi iblis itu akan buat sebuah tipuan sedemikian rupa sehingga kita pikir itu benar. Bahkan kesalahan yang diulang-ulang terus pun lama-lama dianggap kebenaran. Nah, itu bahaya. Kita anak Tuhan, saya yakin kalau sudah diterangi Roh Kudus, tadi sudah dibacakan salah satu fenomena zaman akhir menuju akhir zaman, orang jadi hamba uang, orang cinta uang. Gara-gara uang segala ide, komentar, pembelaan diri dipakai. Ini kan demi ini kan demi itu. No, mau bantu orang tuh kerja keras. Amin. Ya. Kita nih ingat ya, kadang-kadang orang bilang iseng, tapi kalau lama-lama menang, apalagi judi itu kan menipu. Apalagi menurut beberapa orang yang memang sudah lihai dalam urusan misalnya di kasino. Saya pergi ke Australia, Amerika, bahkan sudah ke Las Vegas. Saya masuk kasino untuk lihat-lihat, oh seperti ini. Ya, itu katanya awal-awal sengaja dikasih menang supaya dipikir dirinya udah benar. Menang ini, pergi lagi, disitulah kau mati. Sebenarnya, aduh kalau sampai saudara tidak tak malu sama Haji Roma. Haji Roma kan punya lagu Jody, itu kan saya lihat kalau liriknya ya, sorry ini bukan Alkitab, tapi memang dia awal-awalnya tawarkan kenikmatan, lama-lama seperti ular berbisa. Hati-hati loh, setan kan begitu cara kerjanya, enak, habis baru mati. Kalau Tuhan beda, tidak enak, endingnya penuh kemuliaan. Itu yang namanya happy ending. Amen. Hati-hati sama tipuan setan. Beda loh cara kerja Tuhan sama setan. Setan enak, indah, hancur. Tuhan tidak enak, proses sakit, menangis, indah. Amin. Jadi kita stop yang begitu-begitu ya. Itu tipuan iblis. Iblis bapak segala pendusta. Jadi bagi saya itu jangan ditoleransi, Pak. Seperti pertanyaan yang berikut, Tuhan sudah mau kembali, kita harus berani katakan tidak. Walaupun kelihatan masuk akal begini, jangan. Bertentangan dengan firman ya. Ingat 1 Timotius 6 mulai ayat 9. Ayat 9 bilang begini, Bapak Ibu terkasih, perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, itu dan yang mencelakakan. Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Pelan-pelan pasti hancur kok. Terus
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Orang bisa berantem sama istri, orang bikin nota fiktif, kerja tipu-tipu, hanya gara-gara uang. Terus, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Jadi waspada ya urusan itu. Menurut saya jangan toleransi itu, Bang. Cut betul-betul. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor. Ya, thank you nih, nggak ditaruh namanya siapa yang nanya. Jadi Tuhan memberkati lah ya. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Kayaknya tahu ya. Hasil yang berikutnya Pastor. Siapa? Ya, apa ya ini karena mau pemilu, Pastor, ada yang tanya ini juga nih. Apa peran serta hamba Tuhan dalam perpolitikan negara? Nah, contohnya yang dipakai ini di sini ya, karena subjek politik negara itu masih identik dengan salah satu gereja tertentu, khususnya di Amerika. Ya. Baik, puji Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab ya, Bapak Ibu terkasih, memang jangan tabu dengan politik. Kalau kita back to the Bible aja, dari dulu-dulu tidak bisa dipisahkan antara peran imam, nabi, dan raja. Tuhan mau angkat raja, Tuhan kasih tahu di nabi-nabi, Samuel tolong pergi lantik itu dong. Ya, bahkan memang seringkali terjadi gap-gap seperti zaman Salomo, Daud. Nabi yang menjadi bekengan itu Nabi Nathan dan sejumlah nabi lain, dan itu memang tak terhindarkan, blok-blok terjadi. Nah, menurut saya memang kalau bicara politik praktis ya, kalau kita dalam konteks misalnya Indonesia, kalau di Amerika saya tidak terlalu ikuti, saya orang Indonesia. Memang di setiap sinode gereja itu tidak politik praktis, pendeta dilarang kampanye langsung, saya dukung nomor berapa gitu, nggak boleh. Tapi secara penuh tanggung jawab dengan hasil doa demi kepentingan banyak orang, sebenarnya pendeta boleh punya trik khusus mengarahkan jemaatnya. Kan jemaat kan kadang bingung toh, Bapak kita pilih siapa nih, gitu kan? Nah, itu pendeta boleh punya peran di situ. Ya, sepanjang dia tidak berdiri jadi jurkam begini begitu. Kadang-kadang kan di gereja pilihan orang juga berbeda, ya. Satu gereja kayak di Indonesia sekarang ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Nah, kalau pendeta sudah salah ngomong, justru itu membawa perpecahan dalam gereja. Kenapa? Karena jemaat yang datang ini pun tingkat kedewasaan imannya beda-beda. Andai kata level tertinggi 10, ada yang masih 1, ada yang level 2. Syukur-syukur ada yang level 9, dewasa banget. Nah, makanya di situ butuh kebijaksanaan tingkat tinggi, dan saya pikir itu dimulai dari kepekaan kepada Roh Kudus. Soal gereja di Amerika yang terlibat langsung dengan politik, menurut saya mereka pasti punya pergumulan khusus, karena bisa jadi terjadi seperti zaman perjanjian lama itu Bapak, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang dengan dorongan Tuhan mereka diberikan satu beban yang begitu luar biasa demi kepentingan negara. Ini kalau salah pilih orang bahaya. Misalnya ya, kalau pendukung yang ini, waduh, LGBT legal, misalnya ya, aborsi legal, segala macam, kan repot, bertentangan dengan firman Allah. Maka adalah gereja yang berusaha menggerakkan orang supaya pilih orang yang memerintah hormat Tuhan. Menurut saya di situ gereja boleh berperan, Pak. Tinggal dengan Alkitab bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi menurut saya bagus. Gereja juga tidak bisa lepas tangan dari perpolitikan di sebuah negara. Sepanjang kita bicara, minta tuntunan Roh, arahkan baik-baik, saya pikir itu boleh banget. Tidak bisa juga kita bilang, terserah kau lah, kita nggak punya tanggung jawab itu. Kita gembala sidang misalnya, kalau mereka tanya seperti pribadi, secara pribadi, Pak kita pilih siapa, dijelaskan kenapa kita pilih dia, deng. Kalau di Indonesia, saya suka bilang begini, kalau di Indonesia, Pak pilih siapa? Dari semua calon ini, dengar saya omong, semuanya buruk. Ini yang pemilu-pemilu yang lalu kalau di daerah kami, di NTT, semua ini buruk. Cari yang buruknya paling sedikit. Kalau saya mau bilang benar, tidak mungkin. Ada pemimpin ini, perempuan piaranya di sana. Dari mana kau bilang dia benar model begini? Saya bilang, nyamuk sama jemaah jujur, semuanya ini buruk.
Tinggal kita lihat yang buruknya paling sedikit. Lu harap yang baik banget, tidak ada. Jangan tipu jemaat. Jangan bilang, ini paling bersih, suci, clean. Semua ini buruk. Cari yang buruknya paling sedikit. Aman, jujur tuh. Sulit dapat yang bersih sekali itu Bapak Gembala. Aduh, ini bukan zaman Raja Daud. Daud yang awal-awal bersih aja, ujung-ujung gila perempuan. Iya toh, lihat istri orang langsung kirim informan, cek siapa tuh. Langsung istrinya Uria sapu. Kurang ajar. Lihat, Daud belum ada apa-apa, setia sekali. Sudah ada apa-apa berubah loh. Makanya kita waspada. Ngeri-ngeri sedap kan, uang ini kan merubah orang, Bang. Yang begitu saleh, yang rajin berdoa aja kacau. Makanya saya pikir di situ kita jujur aja. Makanya tidak mudah sebenarnya, tapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan berkati, Pak. Thank you ya, yang udah nanya udah ngerti ya. Jadi cari yang terbaik. Amin. Menurut firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, Pastor, karena waktu sudah mulai. Masih ada hari Senin ya. Masih ada hari Senin nanti. Siap. Pertanyaan yang terakhir ini ya, ini lumayan serius ini. Tapi saya percaya Pastor ada hikmat Tuhan untuk menjawab ini. Menurut pendapat Pastor, baptisan itu apakah harus diselam atau dipercik? Siap. Baptisan itu harus dipercik atau diselam. Perlu saudara ketahui bahwa perdebatan ini sampai kiamat tidak akan habis ya. Masing-masing pertahankan dia punya. Dan saya sebagai orang yang memang basicnya teologi, saya sedang berusaha menyelesaikan S2 saya, dan saya sudah daftar untuk lanjut S3. Dan saya sekolah di satu sekolah teologi yang pengajarnya konteks Indonesia. Bahkan saya sudah serahkan Bapak Gembala kalau bisa juga studi di situ. Ini perdebatan yang tidak akan habis-habis, Pak. Karena kalau orang hanya bicara satu arah dari mimbar, semua jago. Tapi kalau sudah sampai di meja diskusi, apalagi levelnya berdebat, repot, Pak. Begitu. Karena dari kata baptiso itu sebenarnya artinya bukan cuma satu, banyak. Baptisomae, kalau kita baca di Alkitab, bisa salam, bisa tenggelam, bisa membersihkan, mencuci, membasuh. Dia sekitar berapa belas arti begitu. Kalau saya penganut baptiselam, baptisan dewasa. Tapi ada hal yang menarik di organisasi saya, Pak, Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia, khususnya di NTT. Pemimpin-pemimpin kami itu melarang mengurusi baptisan gereja lain, Pak. Karena gereja lain pun mereka punya penjelasan yang waduh, apalagi orang-orang aliran reform segala macam itu kan mereka ngeri-ngeri sedap. Yang pasti bahwa kita tidak diselamatkan oleh baptisan. Kita hormat baptisan, kan dalam amanat agung Tuhan pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Baptisan itu adalah perintah Sang Penebus, jadi tidak boleh dianggap enteng, tapi di sisi lain juga tidak boleh dipermainkan. Jadi bagi saya, sekalipun saya penganut baptis selam dan saya tidak membaptis dengan cara lain, jadi saya tetap memberi hormat, penghargaan kepada gereja-gereja yang berbeda sinode dengan saya, yang punya tata cara sendiri, karena mereka sekali lagi punya tata cara sendiri. Jadi bagi saya, kita belajar dewasa, karena kalau kita belajar di Ibrani 6 ya Pak ya, Ibrani 6 ayat 1 dan 2, penulis Ibrani bilang, ayo belajar dewasa lah, jangan lagi menaruh dasar pertobatan dibahas, inilah itulah, baptisan lah. Coba baca ayatnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Iya, harus maju dewasa dong. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan. Kata sia-sia di situ bukan berarti tidak kebetulan ya, karena ini bentuk teguran penulis kepada orang-orang. Ini bukan perdebatan baru, Pak, dari zaman itu. Ngomong dikit-dikit, baptisan apa kau kayak gitu-gitu, penulis bilang, aduh repot kali pun. Jangan gara-gara itu persaudaraan kita hancur terus. Dan dasar kepercayaan kepada Allah
yaitu tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya, kalau baptisan Yahudi itu ada orang membaptis dirinya sendiri, ada yang membaptis tapi yang masuk dia celupkan dirinya sendiri, nanti beralih ke baptisan Yohanes, lalu ke baptisan Kristen, begitu ya. Jadi ini panjang sebenarnya kalau saya mau jawab. Tapi bagi saya, buat kita, kalau saudara sudah dibaptis ya sudah, gitu lah ya. Ada orang juga yang memang dia dibaptis 2 kali. Jangan protes. Ada orang sudah dibaptis, tapi karena dia tidak percaya, Paulus baptis ulang dia. Paulus yang baptis. Saya tunjukkan datanya ya. Kisah Para Rasul 19 mulai ayat 1. Ini tentang murid-murid di Efesus. Mereka sudah dibaptis, tapi akhirnya Paulus baptis mereka lagi loh. Perhatikan ini ayat. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya berbagai orang murid. Terus katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Betul. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Mereka bilang apa? Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Artinya mereka sudah dibaptis, dan ini baptisan dewasa loh, bukan baptisan anak ya seperti yang sekarang ya. Dengan baptisan mana? Baptisan Yohanes. Oke, terus kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus." Jadi maksud saya gini, itu jangan cepat buru-buru menyalahkan orang yang dulu dia baptis, tapi pertimbangan tertentu, saya rasa saya harus baptis gitu loh. Karena dulu mungkin satu dan lain hal dia baptis tanpa pengertian, atau yang baptis dia ini sesat, dia tidak tahu. Makanya bagi saya Pak Pendeta ya, kita harus tahu siapa yang baptis kita, ajarannya bagaimana, jangan asal-asalan. Nanti repot urusannya. Bagaimana tahu-tahu yang baptis kita saksi Yehova misalnya. Ini kan tidak dibenarkan. Menurut saya itu harus diulang itu. Karena yang baptis kita ini sesat. Jadi hati-hati dalam baptisan itu Pak ya. Jadi menurut saya soal percik atau selam, saya tidak terlalu persoalkan itu. Sekalipun saya tidak mungkin baptis dengan cara lain, saya pasti selam. Tapi saya tidak mau campur tata gereja orang. Jangan masuk ke kamar orang gitu. Dan orang yang datang kepada saya dengan dorongan Roh Kudus, kalau dia minta dibaptis, saya pasti baptis dia tanpa pemaksaan. Begitu. Kira-kira begitu jawaban saya Pak. Karena konteks oikumene juga Pak, kita tak bisa hindari. God bless. Puji Tuhan, berikan kepada Tuhan saudara.